Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yauma izin anin naim. Dan kamu benar-benar akan ditanyai pada hari itu tentang apa yang kamu megah-megahkan itu. Surat At-Takasur ayat terakhir lupa untuk diterangkan ciri-ciri manusia yang begitu lemah. Jadi surat Al-Qari'ah ditumpang tindih dengan surat At-Takasur yang lupa saya download. Pada ayat terakhir ketika Rasulullah mampu menebas semua batang leher berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360. Lalu umat Rasulullah dengan logika-logikanya, dengan alam batinnya yang sangat dangkal dan hawa nafsu yang laksana kaum Bani Israel, mencoba untuk menyambung-nyambungkan bahwa gaya hidup Bani Israel, gaya hidup Bani Nasrani, gaya hidup Bani Majusi bisa mereka duplikat, bisa mereka ikuti, yaitu dengan bermegah-megahan. Menyimpang dari ajaran Rasulullah yang sama sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak menampilkan itu apa kemegah-megahan. Ketika seorang ibu yang sangat rentah datang mendengar bahwa ada seorang raja Arab baru yang memiliki kerajaan, mampu membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala. Lalu beliau sangat bingung. Katanya Anda seorang raja, katanya Anda seorang baginda, katanya Anda seorang rasul, katanya Anda seorang nabi. Kok malah penampakannya 11-12 dengan saya yang miskin? Ya, saya adalah nabi terakhir. Nabi yang tidak mengikuti gaya hidup kaum Bani Israel, Bani Nasrani, kaum Bani Majusi, dan penyembah berhala-berhala yang begitu mengagung-agungkan, begitu mengeluh-elukan dengan gaya hidup yang bermegah-megahan, mengkoleksi kuda-kuda, mengkoleksi rumah-rumah mewah, dan istri-istri yang sampai ribuan. Pun beliau jika ingin bisa dia. Siapa yang tidak mau dengan baginda Nabi? Namun Allah menegaskan, tidak Muhammad, kau tidak boleh lebih daripada 4. Pun kalau ingin memaksimalkan pada saat itu yang paling mungkin yang paling kaya dulu, di situ istrinya ada hingga 9. Untuk mengikuti bahwa engkau mampu mengikuti orang semacam itu pun kau tidak boleh lebih daripada itu. Pun jika ditilik juga tidak diseleksi seperti istri-istrinya Nabi Sulaiman, istri-istrinya Nabi Zulkarnain, yang dimana Jibril memberitahu di sana ada gadis yang cantik dari seorang putri raja, kau harus memilikinya sebagai bukti bahwa tauhid itu adalah agama yang fitrah. Tidak. Muhammad tidak meminta istrinya Khosru, putrinya Khosru, putrinya Raja Roma, putrinya kaum Bani Israel di Yerusalem. Tidak, sama sekali tidak. Beliau memilih mereka yang
berkenan untuk menjadi istrinya ketika ada perang lalu menjadi janda. Dan itu juga atas perintah Jibril. Semua para nabi itu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, meskipun dia adalah seorang kekasih Allah. Ada pagar pembatas, ada rambu-rambu yang tidak bisa dilanggar jika dia berpredikat sebagai Nabiullah, Rasulullah, Kalimullah, Khalilullah, Ayatullah, Karimullah. Begitu. Mungkin yang paling cantik adalah Aisyah ya, dalam sejarah para sirah Nabi. Jadi percuma kaum orientalis barat untuk menistakan sejarah Rasulullah yang bahkan sampai ada film pornonya ketika dia bercinta dengan 3 wanita sekaligus. Ada, saya pernah lihat film itu. Muhammad bercinta dengan 3 wanita sekaligus. Istrinya luar biasa cantik, rambutnya panjang, pirang, seperti gadis-gadis Spanyol. Jadi logika-logika iblis lanatullah itu yang menyebarkan untuk mendaki kepada agama fitrah, kepada napas manusia, kepada jiwa manusia. Itu bohong. Itu sebenarnya Muhammad itu pezina itu. Jadi ketika perang banyak yang mengantarkan wanita-wanita di kamar beliau, seperti model-model Raja Arab. Setelah beliau tidak ada lagi di dunia, model-model seperti Raja-Raja Saudi sudah bukan rahasia umum lagi, dipersembahkan wanita-wanita. Dan sangat berharap keturunannya meskipun tidak diakui. Saya mendengar sendiri itu. Karena kebetulan mami saya bekerja di Saudi hampir puluhan tahun. Kelakuan-kelakuan orang Arab seperti itu. Mengikuti cara-cara Majusi, sementara mereka menghina, menjelek-jelekan Majusi. Pangeran-pangerannya bercinta dengan pelacur-pelacur hingga ratusan. Mengikuti gaya-gaya hidup Romawi. Di sebuah ruangan semua telanjang pada tidak beretika, tidak bermoral. Itu bukan cara Rasulullah. Sesungguhnya kamu akan ditanya hal-hal semacam itu. Allah sendiri yang menegaskan. Surat At-Takasur ayat terakhir yang lupa saya download. Padahal sangat tajam. Surat At-Takasur itu tajam. Ibarat sebuah pedang itu adalah gerindanya yang menajamkan tauhid kita, yang menajamkan iman kita, yang menajamkan keislaman kita, bahwa tidak ada tempat untuk bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu bukan hanya dalam bentuk fisik bangunan, bentuk fisik manusia pun bisa dikatakan bermegah-megahan. Abu Bakar tidak seperti itu, Umar tidak seperti itu, Utsman pun sebelum berkarya, karena begitu banyak bisikan-bisikan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dikembangbiakan sebenarnya oleh Muawiyah, karena bonekanya Muawiyah dalam salah satu sirah yang tidak bisa ditutupi. Begitu kelakuannya pendaki Rasulullah ketika beliau meninggal. Makanya ketika beliau meninggal hanya 3 kata yang diucapkan, umati, 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 umatku, umatku, umatku. Umat yang pertama ingat kepada Allah, umat yang kedua ingat kepada Al-Quran, umat yang ketiga ingat kepada aku. Lalu selanjutnya terserah. Engkau mau mengikuti wali siapapun terserah. Selama 3 itu kalian berpegang, ukhuwah Islamiyah insya Allah akan terjaga. Begitu. Saya mencinta Al-Hasan Al-Husain pun itulah kenabian beliau, yang jika pada saat Husain terbunuh, satu-satunya keturunannya Ali Zainal Abidin itu jika tidak Allah gaibkan dalam bentuk kegaiban yang masih bayi dibunuh, maka putuslah kita kenabian. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Luar biasa begitu ya. Jadi nggak ada tempat buat yang bermegah-megahan. Pada ayat terakhir akan ditanya tentang kemegah-megahan yang kau bangga-banggakan hari ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim.